kepada siswa untuk ya mengeksplorasi suatu problem. Misalkan dengan model PBL, ya model PJBL yang berbasis problem, maka cara-cara mengidentifikasi masalahnya hampir sama, Bapak. Nah, sekarang setelah kita menentukan masalahnya, di LK terakhir itu 14 ya Bapak Ibu ya. Bapak menentukan berapa masalah pada akhirnya Pak di LK 14? 2 nih Kak. Sudah memilih 2 ya. Ya. 2 masalah yang menurut Bapak Ibu menjadi akar permasalahan yang memungkinkan ya, yang memungkinkan untuk diselesaikan. Nah, karena sudah menetapkan 2 problem yang akan Bapak Ibu selesaikan, maka sekarang kita akan mulai melakukan langkah penyelesaiannya. Nah, langkah penyelesaiannya itu masuk di kategori pengembangan perangkat. Jadi kalau Bapak Ibu cermati di LMS, ini yang jadi share screen Bapak Ibu ya. Ya, kalau cermati di LMS, tahap pengembangan perangkat ini ada 4 tahapan, ya. Ya, ada 4 tahapan di sana. Ini dapat kelihatan nih. Ya, ada 4 tahapan Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini pegangannya. Jadi ada 4 tahapan yang akan Bapak Ibu lalui di tahap pengembangan perangkat yang warna oranye ini. Jadi hari ini 3 hari ke depan ini eksplorasi alternatif solusi. Kemudian dari eksplorasi alternatif solusi Bapak Ibu akan menemukan sejumlah alternatif solusi yang semuanya efektif untuk menyelesaikan problem. Namun tentu tidak semua solusi yang efektif tersebut dapat kita kerjakan. Oleh karena itu harus dianalisis kembali, kita perlu penentuan solusi. Mana yang paling relevan dari sejumlah solusi efektif tersebut. Nah, setelah dapat yang paling relevan, barulah ini ditentukan ke langkah-langkah aksinya sampai terbayang seperti apa nanti solusinya. Muaranya adalah mengembangkan perangkat, ya, membuat RPP. Ini pembuatan rencana aksi. Jadi dari penentuan solusi nanti akan kita lanjutkan dengan pembuatan perangkat pembelajaran sebagai rencana aksi. Lalu untuk mengukur apakah solusi ini memang efektif menyelesaikan masalah yang sudah dipilih. Nah, di situ nanti harus dilengkapi dengan sejumlah instrumen. Karena kalau tidak diukur, kita tidak tahu seberapa tercapainya. Nah, ini instrumen pendukungnya ini lumayan banyak. Dan Bapak Ibu ini akan menjadi satu tantangan tersendiri ketika menerapkannya. Jadi perlu waktu untuk melakukan evaluasi dan analisisnya. Nah, setelah ini selesai, akhirnya Bapak Ibu akan mendapatkan 2 perangkat. Satu perangkat itu minimal 2 pertemuan. Nah, dengan 2 perangkat, maka Bapak Ibu akan menyusun RPP dan dokumen kelengkapannya ya untuk 4 pertemuan sesungguhnya di sini. Nah, setelah itu selesai, baru Bapak Ibu mengikuti UKAH. UKAH ditanyakan mengenai pengembangan perangkat ini, seluk-beluk pengembangan perangkat, sampai kepada tahap pendalaman. Jadi ini semua teknisnya ini akan diuji. Masing-masing 10%, 10% terus sampai tuntas. Ada 100% nanti semuanya dibagi. Nah, UK ini persyaratan Bapak Ibu untuk ke PPL. Jadi sesungguhnya UK menanyakan kesiapan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti PPL. Minimal skornya 70. Kalau mencapai minimal 70, baru bisa lanjut ke tahap PPL. Nah, di PPL, Bapak Ibu punya 2 perangkat. Nanti akan ada 2 siklus, 2 kali praktek. Nah, sekali praktek, Bapak Ibu mencobakan kedua pertemuan itu dan merekam. Nah, mana yang lebih baik, nanti itu diunggah link rekamannya. Lalu link itu nanti
dicermati oleh guru pamong dan dosen pembimbing dan digunakan untuk memberi masukan terkait dengan teknik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi begitu terus siklus 1, lalu ada siklus 2, lalu ada refleksi dan tindak lanjut. Dan tindak lanjutnya ini nanti Bapak Ibu di akhir setelah ini akan membuat, di bagian ini ada istilahnya membuat best practice. Ya, nanti best practice-nya ini akan diunggah di akun media sosial. Akun guru berbagi boleh, akun Merdeka Mengajar boleh, akun media sosial yang lainnya juga bisa. Nanti ada bentuk format tersendiri, ya, akan sesuai dengan gaya selingkung dari di mana Bapak Ibu akan mengunggah. Namun di LMS ini diberikan format standar, ya, nanti tentu harus disesuaikan, ya, dengan gaya selingkung di mana kita akan mengunggah best practice tersebut. Nah, itu persyaratannya. Nah, baru kemudian di sini ada UKIM, ya, UKIM dan UP atau KMPPG. Nah, tinggal menunggu setelah itu. Jadi untuk kategori 1 tidak terlalu lama, Bapak. Berbeda dengan kategori yang 2, yang alumni yang diangkat mulai 2016. Di sini di tahapan pengembangan perangkat ini 4 perangkat. Karena 4 perangkat tentu prakteknya juga 4 siklus. Jadi lebih lama. SKS-nya juga lebih besar. Jadi Bapak Ibu karena diangkat sampai dengan tahun 2015 masuk kategori 1. Nah, oleh karena tahapan ini cukup melelahkan, maka saya mengharapkan Bapak Ibu totalitas di sini. Jangan sekedar. Supaya sekali nempuh tembus. Sebab kalau sekedar nanti ngulang lagi, lelah lagi. Belum lagi tahapan mandirinya kan, di rumah itu penyiapan lain. Nah karena itu ini tolong Bapak Ibu totalitas, luangkan waktu, pikiran, tenaga, semangatnya jangan kendor. Jadi benar-benar belajar setiap tahapan sampai Bapak Ibu ya sebagai seorang guru mampu menjelaskan ke teman. Sehingga Bapak Ibu sudah menguasai hal-hal yang memang Bapak Ibu harus pahami. Kita di sini sebagai pendamping tidak ada maksud untuk menggurui karena sungguhnya kita juga sama-sama berprofesi sebagai pendidik. Ya, namun karena tugas ya saya mendampingi Bapak Ibu. Mudah-mudahan pendampingan yang kami lakukan dapat meningkatkan semangat Bapak Ibu untuk berjuang. Jadi Bapak Ibu sebagai kuncinya, kami tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi hanya motivasi seperti itu. Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, satu kali jadi. Karena kalau ngulang, Pak, ini lagi Pak, berat lagi kita ngulangnya. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan itu, bagian besar dengan semangat berjuang itu yang terbaik, setiap tahapan yang terbaik, setiap tahapan cari yang terbaik, sebisa yang kita lakukan, umumnya tidak ada masalah. Nah, biasanya ya kita di Bali khususnya, di Jawa juga ya mungkin tidak terlalu terkendala dengan fasilitas, sinyal ya. Nah, kawan-kawan kita yang relatif agak jauh ya, agak di 3T ya, katakanlah begitu ya, masih agak terpencil itu tantangannya lebih banyak. Jadi bersyukur kita dengan kemudahan yang ada, sehingga kita tidak lengah. Ya, jangan lalai saja, itu saja harapan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menjalani ya hal-hal yang masih bisa didukung oleh keluarga, kita koordinasikan sehingga Bapak Ibu benar-benar fokus. Oke, mari berdoa untuk kelancaran semuanya. Nah, sekarang kita lihat apa yang harus Bapak Ibu lakukan di tahapan eksplorasi alternatif solusi ini. Saya lihat dulu apakah Pak Wardu sudah minta bergabung. Oh, belum ada nih. Belum ada. Pak Tersupi, Ampura Pak Tersupi, Bapak yang jadikan co-host Pak nggih, seandainya nanti ada teman yang minta join nggih, dibantu tiang Pak nggih. Baik, sebentar tiang stop dulu sharingnya, karena ini baru hari pertama masih penyesuaian. Mungkin tiang jadikan dulu Pak Dut sebagai
Nih, seandainya ada teman yang terlempar karena sinyal, minta join lagi, yang mau dibantu Pak Dut ya. Nih. Nah, sudah Bapak sudah sebagai host, nanti Nyoman Bapak Wartanya udah gabung, Bu. ya. Pak Nyoman Wartanya udah gabung. Om Swastiastu Pak Nyoman, Ibu Rini ya, Swastiastu Pak Nyoman. Swastiastu, Bu Made, swastiastu. Oke, tadi kita ngobrol-ngobrol dulu, nih, karena baru pengantar. Ya Bapak Ibu, untuk tahapan eksplorasi ini saya didampingi oleh Pak Nyoman Warte. Ya. Sebentar setelah saya menyampaikan sedikit arahan, saya akan berikan waktu kepada Pak Nyoman untuk menambahkan atau memberikan arahan pelengkap. Dan Pak Man, ya. Oke, siap Bu, siap. Mohon izin melanjutkan ya. Jadi kita tadi baru mengingatkan Bapak Ibu mengenai tahapan dalam pembelajaran PPG, sekaligus memotivasi agar beliau, Bapak dan Ibu yang sekarang sedang berjuang, ya bisa konsentrasi. Baik, Tiang lanjutkan informasi terkait dengan tahapan eksplorasi alternatif solusi. Nah, inilah banyaknya 3 kali Bapak Ibu. Hari ini pengantar dari kami, ya kita akan pikon 3JP sampai pukul 12. Nanti sambil Bapak Ibu diskusi di ruang kolaborasi 4D. Ini cuma 3JP di deskripsi kegiatannya. Ruang kolaborasinya, diskusinya 3JP, 3 kali 150 menit. Nah, Bapak Ibu hari ini ya kami dampingi untuk bisa nantinya menyusun LK21 atau LK hasil riset sederhana. Nah, kenapa disebut LK hasil riset sederhana? Karena pada dasarnya dalam kegiatan eksplorasi alternatif solusi itu, Bapak dan Ibu akan melakukan penelusuran atau pengkajian, baik itu pengkajian literatur maupun pengkajian melalui wawancara. Nah, pengkajian yang dilakukan berkaitan dengan alternatif solusi dari 2 solusi yang sudah Bapak Ibu tentukan di tahapan pendalaman materi. Ya. Nah, nanti seperti halnya mengeksplorasi penyebab masalah. Ini sama polanya Pak Ibu. Namun sekarang yang dicari adalah alternatif solusinya. Nah, kalau masalahnya tentang hasil belajar, Bapak Ibu nanti menelusuri apa saja kegiatan atau treatment yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, berbeda kalau penyebab ya mencari apa faktor yang menyebabkan. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu mencari kajian literatur yang menjelaskan apa alternatif solusi untuk menyelesaikan akar penyebab masalah yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, setelah dapat alternatif solusi ini, sejumlah Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berapa Bapak Ibu dapat? Jangan hanya 1 atau 2. Minimal 3. Itu kalau minimal jangan dipenuhi minimalnya. Berusahalah sebisa mungkin mendapatkan beberapa alternatif solusi. Karena ini sudah diperoleh berdasar kajian, maka alternatif solusi yang diperoleh itu adalah alternatif solusi yang efektif untuk menyelesaikan akar penyebab masalahnya. Nah, dari sejumlah ya alternatif solusi yang Bapak Ibu dapatkan, tuliskan aja berdasar kajian literatur apa saja alternatifnya. Kemudian berdasar wawancara apa saja alternatif yang ditemukan. Nah, kemudian gabungkan keduanya, lalu tuliskan di kolom terakhir berdasarkan tinjauan, kelemahan, dan kekuatan masing-masing alternatif solusi tersebut. Nah, jadi seperti itu Pak Ibu kegiatannya ya. Jadi melakukan kajian literatur, melakukan wawancara, sama seperti eksplorasi penyebab masalah. Cuma beda tujuannya saja. Sekarang alternatif solusi. Lalu tuangkan ke LK21. Ya, dituangkan kemari Bapak Ibu ya. Sudah mendownload Bapak Ibu LK21?
Sampun Ibu. Dah nih. Nah, jadi itulah kegiatan kita hari ini Bapak Ibu nih. Bapak Ibu kalau sudah melakukan kajian literatur, ya tinggal didiskusikan sekarang gitu. Nah, kalau belum, mengapa belum? Kita diskusikan mengapa Bapak dan Ibu belum melakukannya gitu. Atau ada yang sudah, namun ada kendala. Nah, itulah yang kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Dan besok kita fokus pada kajian ya terhadap hasil eksplorasi terhadap solusi yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari literatur maupun wawancara. Nah, lalu analisis proskonnya. Oke, baik Bapak Ibu, saya tayangkan sedikit bagaimana cara mengisi LK21 ini. Oke. Nah, masalah terpilih yang akan diselesaikan ini Bapak Ibu tinggal mindahkan. Demikian pula akar penyebab masalah Bapak Ibu tinggal memindah dari LK14 Bapak Ibu ya. Nah, apa yang Bapak Ibu kemarin sudah analisis sedemikian jauh sehingga dapat akar penyebab masalahnya, tuangkan di sini. Masalah 1, misalkan itu, masalah 2 apa gitu, nanti tidak harus sama dengan ini. Nah, ketika sudah dapat masalahnya, akar penyebab masalahnya juga sudah, nah kita akan menyelesaikan masalah ini dengan mencari ini, alternatif solusi untuk menyelesaikan akarnya. Dengan menyelesaikan akarnya, kita harapkan dapat selesaikan masalah yang kita pilih gitu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti cek di akar penyebab masalahnya apa variabelnya. Ya. Lalu variabelnya itu kemudian kita lakukan penelusuran di Google Cendekia dengan mengetik ya kata-kata kunci yang diinginkan. Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa, begitu misalnya, klik, nanti akan diberikan kembali sejumlah pilihan. Nah, Bapak Ibu, lihat dulu abstraknya untuk mengetahui kedalaman isinya tentang apa. Jika cocok, boleh dilihat lebih jauh. Nah, eksplorasi alternatif, karena dia alternatif solusi, umumnya ini ada di bagian akhir dari pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu orang mengungkapkan dulu problemnya apa. Ya, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, diuraikan penyebab-penyebabnya yang teridentifikasi, ya. Kemudian diuraikan solusinya. Gitu. Mengapa itu solusinya? Jadi Bapak Ibu akan menemukan solusinya di sana. Ya, salah satunya solusi ditemukan di latar belakang, bagian akhir. Ya, tidak selalu akhir lah, sebelum memutuskan mengapa itu harus dipilih. Jadi harus dibuka, tidak hanya sampai abstrak saja. Jadi harus tahu kita alasannya. Nah, lebih jauh bisa lihat kembangkan di teorinya, bisa lihat daftar pusaka. Gitu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu tuliskan di sini hasil kajian literatur ya dari artikel misalnya, dari teori. Ini tetap yang namanya kajian literatur ada secara teoritis, ada empirik. Ada 2 aspek Bapak Ibu ya. Secara teori ada, secara empirik ada. Lalu tuliskan juga di bawahnya berdasar wawancara ya dengan internal, guru, sejawat, kepala sekolah, dengan eksternal seperti pakar atau hasil-hasil FGD yang relevan dengan guru penggerak dan sebagainya. Boleh itu dipakai. Nah, kalau sudah mendapatkan kajian secara literatur dan wawancara, Bapak Ibu lakukan analisis. Ya, ada tidak yang beririsan? Selain beririsan, kaji juga mengapa itu diambil, alasannya apa? Ungkapkan dari kekuatannya. Kalau misalnya Pak Ibu milih model, apa kekuatan model itu terhadap ini dalam menyelesaikan masalah, khususnya akar masalahnya. Nah, kemudian di sini mengakomodasi juga gaya belajar siswa, kondisi di sekolah, dan lain sebagainya, sehingga benar-benar walaupun secara teori dia layak, namun apakah bisa tidak diterapkan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing.
Jadi ada banyak pertimbangan di sini selain teoritis. Ya, jadi seperti itu kegiatan kita untuk hari ini. Ya, kita akan memberikan waktu selanjutnya pada Pak Nyoman untuk memberikan sedikit tambahan pengantar. Nih, Pak Man, yang persilakan, yang izin dulu stop sharing, sekaligus yang mohon waktu sebentar karena ini ada yang nih, Pak Nyoman, dulu Pak Man. Pak Oke, Nyoman. suksema Bu Made. Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin di awal pertemuan kalau nggak salah itu terakhir tanggal 5 November bersama Pak Nyoman Suardane kan saya udah mendampingi Bapak Ibu. Jadi dari awal yang udah berpesan masalah yang dipilih itu adalah masalah yang faktual di satuan pendidikan Ibu Bapak. Ya. Jadi masalah faktual artinya masalah yang memang bottom up mendasar bukan di permukaan saja. Yang bisa Bapak Ibu selesaikan sendiri. Jangan sampai masalah yang Ibu angkat membingungkan Bapak Ibu untuk mencarikan solusinya. Misalnya masalah yang menyangkut satuan pendidikan itu nggak mungkin kita selesaikan. Jadi tetap seperti itu karena pengalaman yang di K2 juga kategori 2 itu awal-awalnya mereka menyerbu tentang motivasi belajar. Terakhir mereka bingung, gimana Pak caranya? Karena udah terlanjur ya kita berusaha mendampingi biar selesai nahas kongkare kemarin di kategori 2 bisa mencapai nilai di UK itu nilainya cukup bagus dan sekarang mereka sedang PPL. Jadi yang ulangi kembali, ambil masalah yang bottom up mendasar benar bukan permukaan saja dan mungkin masalahnya sama, tapi penyebab masalah di masing-masing sekolah itu beda. Bu Made tadi sudah banyak mengupas, dan saya setuju benar. Karena Bu Made ini saya kenal, beliau mungkin nggak kenal saya, karena saya biologi, tamat biologi. Tapi zamannya saya tahun 90-an, mahasiswa masih bisa dihitung dengan jari di MIPA. Kebetulan saya terlibat di HMJ, di Senat juga. Sehingga saya kenal baik dengan beliau, tapi karena beliau nggak pernah memberikan saya ilmu waktu itu, mohon maaf Bu Made ya. Waktu itu Prof. Sume yang ngasih ilmu ke Tia. Sampai sekarang dengan Pak Sume, dimanapun dengan Pak Prof ketemu masih saling kenal. Kan. Ya, mulai sekarang kan kita sering berinteraksi ya Pak. Nggih. Tia lanjutkan balik ini. Untuk fokus kita hari ini kan eksplorasi alternatif solusi. Jadi eksplorasi alternatif berarti lebih dari satu tadi Bu Made udah bilang minimal 3. Kalau dia menulis suatu karya tulis itu bisanya sebanyak mungkin ya. Memang ada teoritisnya ada, tapi yang lebih meyakinkan Tiang itu adalah yang empirik. Dan kalau kita ikut lomba, pasti juri nanti melihat yang empiriknya. Pengalaman Tiang di lomba biologi, kalau sekarang nggak ada itu lagi, di biologi lomba karya tulis, pernah juara juga dan dipertimbangkan memang itu Bapak Ibu. Jadi dari awal, dari sekarang Ibu udah menyiapkan sampai produk akhir nanti yaitu video pembelajaran. Tadi Bu Made udah banyak, saya rasa udah lebih dari cukup dan Bapak Ibu masih ilmunya masih hangat-hangat benar. Kalau saya tamatan tahun 90-an itu kayaknya udah ketinggalan sebenarnya. Jadi Tiang percaya Bapak Ibu sudah mempunyai hasil kerja tentang eksplorasi alternatif. Tinggal bagaimana sekarang Tiang berusaha membantu Bu Made, artinya meluruskan. Kalau di guru penggerak itu kan menuntun, bukan berarti Tiang serba tahu, enggak gitu loh. Kita berusaha tetap belajar karena sampai hari ini juga Tiang belajar. Pas kemarin baru selesai post-tes guru penggeraknya gitu. Dan tetap semangat, kita nggak pernah mengajari siapapun ya. Tapi kita belajar. Dan satu hal lagi, mungkin dari sekarang sudah bisa memikirkan the best practice ya. The best practice, karena di kategori 2 itu banyak yang kelimpungan, Pak gimana bentuknya, akhirnya kita pikom mandiri.
membantu mereka biar selesai aja. Gitu. Itu aja Bu Made. Lurus lanjutkan. Matur suksema Pak Nyoman. Jadi sebenarnya saya dan beliau tidak terlalu jauh. Saya 87 Pak, sudah Nah, selesai. Bapak masuknya tahun 90 Pak ya? 92 yang Bu. 92 Baru 80. masuk. Ini baru masuk. Oh berarti tiang masuk 82. Benar. Jadi tiang memang ya maklum aja Pak. Namanya juga di kampus ya. Kalau Bapak aktif ya syukurlah Bapak masih ingat dengan saya. Mungkin Asik, kita Pak. pernah bertemu di ini ya Pak di SMP 6 Pak ya. Tiang lihat Ibu bersama Bu Sukerti di Sukerti Kalabino dia. ini. Tapi karena Ibu Sukertinya dada-dada, Tiang pas juga ada literasi nasional Bu, juga kebetulan Inge. yang koordinatornya, ya Tiang dada-dada juga. Ini nanti kita dalam PPG Prajab yang kebetulan ada juga ke SMP 6. Mudah-mudahan sempat ngobrol di sana. Nggih, rayu Bu nggih. Tiang jantos. Semua banget Bapak penambahannya untuk memperkaya wawasan kita. Jadi Bapak dan Ibu seperti disampaikan Pak Gede, kita tidak ada menggurui dan sebagainya. Sesungguhnya dengan mendampingi Bapak Ibu kami juga belajar gitu. Jadi kita dapat sharing pengalaman-pengalaman Bapak Ibu selama ini di lapangan. Ya nanti secara praktis, ya, sebagai praktisi, ya Pak Gede, apalagi semoga lulus Pak ya, guru penggeraknya, dia nanti dapat terkategori pakar ya. Kita bisa ini kalau Pak Ibu mau wawancara bisa guru penggerak itu sebagai pakar praktisi. Nah kalau dosen itu pakar akademisi lah istilahnya, itu dilihat dari pendidikannya. Orang yang S3 itu diberi gelar itu sebagai ahlinya gitu. Sebenarnya sama aja. Kita tetap setelah kuliah harus mengimplementasikan sebanyak mungkin dan kita akan lebih banyak belajar di lapangan. Jadi begitu pengantar dari kami. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan untuk penyamaan persepsi dulu. Dan kalau mungkin ada yang sudah membuat draft, kita bisa diskusi berawal dari draft yang Bapak Ibu susun. Nah, di sini saya belum merancang bagaimana teknisnya. Mungkin karyawan aja dulu Pak nih. Siapa yang sudah membuat draft? Silahkan. Nah, kalau ada yang mau bertanya, ya silahkan pertanyaan dulu boleh. Nih. Kegiatannya sama seperti eksplorasi penyebab. Ibu Widiari, ini aktif sekali Bu Widiari. Silakan Ibu Widiari. Iya, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak Nyoman. Kalau misalnya bertanya belum ya Bu nggih, karena saya ingin menampilkan juga dulu draft saya. Baru setelah itu kalau misalnya memang bingung baru saya bertanya nantinya. Jadi Ibu sudah ada draftnya? Sudah ada draft tapi tidak full semuanya. Kita beri waktu untuk Bu Nyoman ini sebagai sukarelawan ini yang bersedia sharing apa yang sudah dibuat. Silakan Ibu coba share screen Bu. Nggih. Jantos. Sebentar ya Bu nggih. Jangan nyuruh biar ngacilin dumun gini ya. Niki karena di sekolah kari istirahat sebentar. Silakan Bu, enggak apa-apa. Kita santai aja. Nah, Ibu sudah kami jadikan co-host, Ibu bisa share screen. Bukan. Oke. Tadi kenapa Pak Nyoman nggak tampak ya, saya cari-cari gitu. Ya bermasalah Bu. Akunnya juga triple ya. Nggih. Double dibuat Pak nih. Oleh dia minta tolong adminnya yang ini. Dua kali paste mungkin. Nggih. Ibu sampun nggih. Tolong di zoom sedikit, sudah terlihat Bu. Tolong di zoom sedikit. Baik. Lagi Bu. Lagi. Nggih, kan kolomnya di tengah.
Inggih. Yang kanan nggak kelihatan nggak apa-apa. Oke, Inggih. silakan Bu. Baik, untuk eksplorasi alternatif solusinya, saya memilih dua permasalahan di sini. Permasalahan yang pertama adalah rendahnya motivasi belajar siswa, kemudian permasalahan yang kedua itu adalah rendahnya hasil belajar IPA siswa. Nah, untuk akar penyebab masalah, untuk rendahnya motivasi belajar siswa, yang pertama itu adalah kegiatan belajar yang cenderung monoton, menggunakan metode ceramah dan penugasan, serta terbatasnya penggunaan media pembelajaran. Kemudian, untuk kajian literatur, di sini saya baru menuliskan kajian teoritisnya. Untuk jurnalnya, saya masih download untuk nanti dicari yang sesuai seperti itu. Untuk kajian teoritis, menurut Fadilah Suralaga, motivasi belajar merupakan kekuatan yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan belajar sehingga peserta didik akan berusaha mencari informasi. Menurut Sardiman, ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, yaitu memberikan angka atau nilai dari aktivitas belajar, memberikan hadiah atau penghargaan, menciptakan iklim persaingan atau kompetisi, dan seterusnya. Nah, kemudian menurut Nur Diansyah 2016, guru dituntut dapat memilih model pembelajaran yang dapat membaca semangat setiap siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman belajarnya. Salah satu alternatif model pembelajaran yang memungkinkan dikembangkan keterampilan berpikir siswa dalam pemecahan masalah adalah pembelajaran berbasis masalah. Kemudian menurut Tan, model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi masalah sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Kemudian menurut Rayanda, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian menurut Sujana dan Rifai, manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu Ibu sebentar nih Bung ya, soalnya agak ribet. Lanjut aja nggak apa-apa, sama-sama jalan. Ya. Okay. Menurut Sujana dan Rifai, manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru. Nah, saya hanya sampai di kajian teorinya saja, Niki Ibu. Untuk di kajian empirisnya, saya masih mengumpulkan jurnal-jurnal yang akan saya kaji hari ini rencananya, sekaligus saya akan mewawancarai beberapa pakar dan kepala sekolah juga. Nika mantan Ibu. Nah, di sini kan untuk akar penyebab masalahnya saya kan hampir mirip ya Ibu ya, antara rendahnya motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa. Yang pertama, untuk rendahnya motivasi belajar siswa itu kan karena kegiatan belajar yang cenderung monoton, menggunakan metode ceramah dan penugasan serta penggunaan media. Kemudian untuk di hasil belajar, setelah saya analisis juga sama. Akar penyebabnya itu pembelajaran masih dilakukan, masih cenderung dia teacher center learning dan pemanfaatan media belum optimal. Untuk di kajian teorinya, apakah saya boleh mengcopy yang di atasnya, Ibu? Baik, bisa langsung tiang tanggapi Ibu? Izin Pak Nyoman tiang dumungan baik, untuk Ibu Widiari, benar ya Ibu Widiarinya? Ibu. Nah, ini Ibu, cara melakukan eksplorasi alternatif solusi itu mirip seperti melakukan eksplorasi penyebab masalah, Bu, ya. Kalau menggunakan literatur berupa untuk kajian teori itu harus dari sumber primer, Bu, ya, ada buku. Kalau berdasar data empirik
Nah itu tahun 5 tahun terakhir yang update, Nggih. dan itu makin banyak makin bagus sebenarnya, saling menguatkan. Nah ketika memilih teori apa yang relevan, Ibu lihat ininya Bu, coba yang tadi Bu, uraian Ibu di akar penyebab masalah. Nah jadi kalau motivasi belajar ini Ibu temukan dipengaruhi oleh pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang cenderung monoton. Nah, ini melihat metode. Ibu boleh menggali tentang bagaimana ya peranan metode dalam meningkatkan motivasi. Ini harus selalu muncul. Ya. Kedua variabel ini harus nyambung. Oke. Kemudian dalam apa lagi? Nah, dalam metode ini Ibu kan lanjut ke model ya, Bu ya. Nah, modelnya juga harus ngait dengan motivasi. Gitu. Harus dikaitkan dengan motivasi seperti PBL tadi. Di PBL itu nggak ada kait-kaitannya sama motivasi, Bu. Jadi harus dikaitkan dengan motivasi. Dipilih pernyataan yang ada kaitannya antara PBL dengan motivasi. Itu. Nggih. Sebentar. Gitu. Iya. Nah, kemudian misalnya untuk ini kan model. Nah, ini kan tidak ada kait-kaitannya dengan motivasi, memecahkan masa keterampilan berpikir ya. Nah, di sini ada tidak yang berkaitan dengan motivasi karena problemnya Bu motivasi. Sehingga teori yang dipakai di motivasi sama hasil belajar boleh sama asalkan mengandung variabel itu. Yang satu PBL kaitannya dengan motivasi, yang satu PBL kaitannya dengan hasil belajar. Tidak kita ya kalau kita mengait-ngaitkan harus ada penghubungnya gitu. Ada kalimat penghubungnya atau referen yang menghubungkan. Nah ini kan sudah banyak ini, sudah banyak Ibu dapat. Ya silakan kalau memang di teori itu Ibu dalami lagi. Ada juga yang mengaitkan PBL dengan hasil belajar. Bisa saja teorinya memang sejalan gitu. Bisa saja seperti itu. Jadi selalu mengacu kepada variabel apa yang Ibu ungkap di akar penyebab masalahnya. Mungkin problemnya bisa sama, tapi akar penyebab masalahnya belum tentu. Jangan sampai akarnya sama, problemnya sama, referen yang dirujuk juga sama. Nah, itu yang harus dihindari. Itu udah cek. Kalau itu plagiasi, ya nanti bisa berkonsekuensi untuk keduanya. Bisa nol keduanya itu, Bu. Ya, jadi di sini yang diharapkan melakukan kajian secara mandiri. Nah, kalau yang di bawahnya berarti Ibu bagaimana mengaitkan model dengan hasil belajar supaya muncul. Nah, demikian pula dengan kajian empiriknya. Mungkin cari kajian empirik sebenarnya nggak terlalu susah. Karena sangat melimpah tersedia referen-referen seperti itu. Ya, nanti kajian empiriknya itu hubungan dilihat bagaimana variabel model pembelajaran terhadap motivasi dalam meningkatkan motivasi. Media kaitannya dengan motivasi. Karena nanti kalau kita lihat ujungnya, Bapak Ibu akan mengembangkan perangkat. Yang namanya perangkat dari RPP dan dokumen kelengkapannya. Jadi dalam RPP nanti ada pemilihan metode, pendekatan, model ya, kemudian materi, kemudian kegiatan pembelajarannya, sindak-sindaknya ya, itu Bu yang harus dipikirkan juga. Sehingga memang nanti ujung-ujungnya ini ya ke model, karena metode bisa dikaitkan dengan model. Kemudian apalagi tadi itu media bisa Bu ini. Nih. Mungkin Bapak Ibu yang lain akan menambahkan nih dari Pak Nyoman, ada menambahkan Bapak? Silakan. Enggak Bu, suksema Bu Nyoman Widiari tugas sering SMP mana Bu? SMP 2 Denpasar nih ke Bapak. Oh, Denpasar. Nggih. Masalah yang pertama Ibu coba yang lihat. Nggih. Entos. Niki Bapak. Nggih. Ini motivasi ya. Dari awal yang curiga motivasi pasti muncul. Ibu apa data yang Ibu ambil atau teori yang Ibu ambil dari teorinya Sardiman itu lumayan udah ditinggal Ibu. Oke, nggih Bapak.
Jadi dalam pemberian motivasi itu tidak diperkenankan kembali memberikan hadiah atau reward. Reward. Silakan Ibu, di sekolah Ibu ada guru penggerak, mungkin silakan konsultasi koordinasi sama guru penggeraknya. Bagaimana menumbuh kembangkan motivasi intrinsik, ya. Intrinsik sehingga pada anak itu akan muncul budaya positif dalam arti universal, Bu, ya. Iya. Udah itu Bu Made tadi sudah menyampaikan rendahnya motivasi belajar. Indikatornya kan banyak, Ibu. Apa dasarnya Ibu mengatakan bahwa siswa Ibu motivasinya rendah? Gitu loh. Jadi ini jangan-jangan lagi-lagi permasalahan di permukaan, Ibu, gitu loh. Karena mungkin nilai ulangannya belum mencapai KKM, atau ada anak yang bercanda, tidak memperhatikan, ujung-ujungnya Ibu langsung menjustifikasi bahwa motivasi belajar siswa rendah. Jadi tunjukkan dulu hasil empiriknya bahwa motivasi siswa itu memang rendah berdasarkan beberapa indikator. Dari indikator itu nanti Ibu bisa menyasar ke eksplorasi. Adakah di eksplorasi itu Ibu jumpai indikator yang Ibu rujuk gitu loh. Jadi link dia nanti. Tidak ada nanti pertanyaan atau pernyataan dari Bu Made lagi seperti tadi gitu loh. Ini karena masih bersifat banyak tanda tanya. Yang mana ini arahnya, Kentan? Karena motivasi itu justru sangat, kalau di UK nanti mungkin Bu Made kan pengalaman beliau, itu digiring kemana-mana nanti. Ya, digiring kemana-mana. Gitu loh. Udah itu lanjut ke hasil belajar Ibu yang kedua. Hasil belajar. Ini untuk hasil belajarnya Niki belum. Niki baru draftnya saja ini. Ini yang tambahkan aja. Di hasil belajar nanti mungkin kalau nanti pengujinya Bu Made itu ditanya perlu nggak adanya pretest. Gitu. Kalau hasil belajar. Kalau pengalaman Tiang sangat perlu ada pretest. Entah bagaimana teknisnya kita. Karena kita tahu rendahnya itu berdasarkan tes yang kita berikan. Lalu rendahnya hasil belajar siswa itu rendah, apakah karena banyak hal sebenarnya ya. Banyak hal, mungkin gurunya memang belajarnya mengambil alih kendali semua. Jadi siswa itu melakukan instruksi guru, harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Dan di kurikulum Merdeka sekarang itu dilarang banget bahwa siswa bekerja atas instruksi guru. Tapi mengarahkan anak itu mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan anak itu. Gitu. Itu yang bisa tambah. Jadi harap di sini memang sinkron nanti kalau ini arahnya PBL, Ibu ngambil PBL nanti ujung-ujungnya kan perangkat seperti Bu Made bilang tadi, ujungnya perangkat pembelajaran dan terakhir nanti video pembelajaran. Dan di PBL itu ada kecenderungan beda tipis dengan inquiry, Bu. Hati-hati. Ini inquiry apa PBL gitu loh. Jadi kalau PBL itu ada ciri khasnya karena dia menyelesaikan masalah. Kalau inquiry itu kan membuktikan teori yang sudah ada. Misalnya hukum Newton, kenapa benda selalu jatuhnya ke bawah? Lalu anak kita ajak melakukan praktik kan? Berarti itu kita membuktikan teori, kebenaran teori. Tapi kalau PBL itu enggak. Itu memang masalah muncul dari anak, bukan masalah dari guru gitu loh. Dan semua harus kelihatan secara runut di perangkat nanti Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain juga biar sekalian, biar kita nggak berulang-ulang membahas ini, bisa menjadi pertimbangan. Saya kira itu Bu Made, sukses. Luar biasa. Sama Bapak Nyoman. Sukses Pak Nyoman, ini kita benar-benar mendapat arahan yang baik. Jadi Ibu sangat bersyukur nih. Untuk hari ini dan Bapak ya di dalam ya penentuan akar penyebab masalah ya ini tentu sudah berdasar kajian sesuai LK 11 hingga 14 ya. Jadi Bapak Ibu ketika mengerjakan LK itu lihat kembali Bapak Ibu ke LK sebelumnya, apa sih pertimbangannya, hasil eksplorasi penyebab masalahnya, sehingga akhirnya Bapak Ibu
menemukan akar penyebab masalah ini dan memilih masalah tersebut untuk dieksekusi, itu dicarikan solusi. Jadi cek kembali Bapak Ibu, yakinkan apa sudah benar ini. Ya, karena hampir semuanya memilih seolah-olah nggak ada masalah lain dari motivasi belajar. Jadi kemarin itu sempat jadi polemik juga, karena hampir semua mahasiswa memilih motivasi belajar problem yang dihadapi berdasarkan refleksinya. Begitu. Nah, sekarang bukan dilarang ya. Yang penting Bapak Ibu yakin bahwa memang ini muncul dari refleksi yang Bapak Ibu lakukan gitu. Lalu jangan sampai akar penyebabnya sama, masalahnya sama, lalu kembali nanti kajian literaturnya juga sama. Itu yang kemarin yang terjadi sehingga instruktur itu sedikit terganggu juga. Kok Bapak Ibu nggak mau belajar, padahal ini kesempatan. Gitu. Nah, jadi sangat benar tadi Bapak Ibu ya. Kita, Pak Man, kita masih diarahkan peserta ini untuk ke arah problem ya Pak, berbasis problem ya Pak. Model pembelajarannya masih kita arahkan berbasis problem Pak ya. Seperti kategori 1 sebelumnya, direkomendasi model pembelajaran berbasis masalah. Sehingga dipilihlah PBL atau PJBL. Bapak masih di mute nih. Kita masih berpatokan itu Pak ya. Kemarin yang ikuti seperti itu, direkomendasikan keduanya tadi. Kalau kan sekarang inovatif istilahnya, bukan karena pembelajaran inovatif. Mungkin bisa pilihan lain, tapi jangan khawatir untuk kelompok 2 niki sebisanya di 2 model itu aja dah, kalau biar ada masalah di belakang. Betul Pak. Saya juga sejalan dengan Bapak, karena kalau kembali lagi inovatif ya, yang namanya inovatif itu bisa karena ada sentuhan teknologi, sebelumnya belum, maka dengan pakai teknologi menjadi kita katakan inovatif. Awalnya ya mungkin agak student center, sekarang teacher center, sekarang diberi ya siswa untuk melakukan kegiatan lebih banyak, itu bisa juga menjadi inovatif. Atau diberi sentuhan indikator-indikator untuk melatih keterampilan HOT, maka dia menjadi inovatif juga. Jadi pengertian inovasi ada perbedaan dari yang sebelumnya, gitu. Bisa dari paradigma pembelajarannya, bisa dari IT-nya, bisa dari alat evaluasinya, gitu. Sehingga Bapak Ibu bisa mengatakan itu inovatif, dan cenderung Bapak Ibu akan memilih lagi discovery learning, bahkan STAD, karena tidak mau berubah, gitu, tidak mau mencoba yang lain. Padahal sudah terbukti secara teoritik maupun empirik bahwa pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk merdeka dalam belajarnya, dia yang lebih banyak melakukan kegiatan ya. Nah, itu diyakini akan bisa meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tingginya. Dan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini sangat penting untuk kita latihkan kepada para peserta didik supaya dia siap menghadapi era persaingan global. Nah, kalau kita tidak latihkan, nanti siswa kita tidak siap untuk bersaing. Untuk apa? Belajar kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehariannya. Nah, rekomendasinya kepada PBL atau PJBL, karena dengan problem yang menjadi ciri dari PBL, ya, tidak sekedar kontekstual, namun juga dia memenuhi kriteria open-ended atau structure yang agak kompleks masalahnya. Di situ bisa dipakai wahana bagi siswa untuk melakukan satu kajian atau analisis, sehingga mau tidak mau siswa dibiasakan untuk menggunakan pikirannya, tidak terima-terima aja, dia harus menganalisis. Nah, lalu melakukan identifikasi seperti yang Bapak Ibu lakukan. Polanya sama dalam PBL. Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan identifikasi, lalu bersama-sama diberi juga kesempatan untuk memikirkan apa alternatif solusinya. Ya, ada rumusan masalah dan sebagainya.
sampai solusi yang paling relevan ya, merumuskan hipotesis juga kita latihkan di situ. Sehingga tahapan orientasi di PBL itu betul-betul akan dapat dijadikan sebagai wahana untuk melatih keterampilan berpikir siswa. Nah, seperti itu. Sehingga kita setuju kalau pembuatan perangkat nanti diarahkan pemilihan modelnya yang seperti itu. Walaupun dikatakan model inovatif. Namun tidak semua model inovatif itu akan mengandung unsur-unsur yang kita harapkan. Dan Bapak Ibu sendiri juga, mohon maaf, ini kalau diberi kesempatan memilih, cenderung memilih ke model yang udah sering digunakan. Gitu. Nah, mari kita belajar menggunakan model yang mungkin ada Bapak Ibu yang sudah sering ya kita lebih inikan lagi, supaya lebih yakin apa sudah benar tahapannya. Sebab penilaian kelanjutannya itu memang seperti ini nanti, PBL-nya ini. Nanti ada rubrik-rubrik penilaian, apakah melakukan pembelajaran dengan memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan identifikasi masalah, melakukan eksplorasi alternatif solusi. Nah, kalau tidak apa Ibu lakukan, rubrik itu tidak akan terisi. Gitu. Jadi ini sudah sampai ke rubrik, kita bocorkan ya, Pak Man ya. Gitu. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi arahan kami supaya Bapak Ibu semuanya sukses. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, baiklah, untuk Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan atau bertanya, mungkin yang kendalanya sama dengan Bu Widyarini, silakan dulu bertanya. Oke, Bu Made Tantri, silakan. Terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan di sini dalam kajian teoritis nanti, kita akan mengembangkan secara teoritis dan empirik di kajian literatur. Tadi dengan Pak Nyoman dan Ibu juga kita dibatasi hanya akan menggunakan perangkat yang berbasis dengan PBL ataupun PJBL. Kemarin dari hasil penelusuran empirik saya menemukan model pembelajaran PBL dan PJBL yang terintegrasi dengan model pembelajaran lain. Apakah nanti itu bisa digunakan sebagai salah satu alternatif solusi, mengingat di salah satu akar penyebab masalah yang saya buat itu ada unsur guru harus membuat atau menggunakan model pembelajaran yang inovatif, biar ada kesan inovatifnya seperti itu, Bu. Demikian, terima kasih. Baik, Ibu, bagus sekali. Kalau sampai kajian yang ingin Ibu temukan, ada PBL plus itu terintegrasi dengan strategi lain, itu lebih inovatif, Bu. Minimal kita arahkan PBL ke PJBL. Mungkin Ibu menemukan PBL plus split, ya, PBL plus STEM atau STEAM, atau PBL dengan kombinasi yang lain. Itu inovasinya letaknya di sana. Itu. Silakan Ibu, itu sangat bagus. Oke. Tapi tetap model pokoknya berbasis masalah. Jadi harus ada tahapan mengidentifikasi masalah supaya rubriknya nanti terisi juga, Bu. Apakah Bapak dan Ibu ketika mengajar sudah memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi masalah, untuk melakukan analisis alternatif solusi. Seperti itu nanti supaya bisa terisi. Saya rasa tidak ada masalah menurut saya. Bagus itu, Ibu. Oke. Lalu dari Bu Rini, gimana Ibu? Putranya udah tertangani, Bu? Oke, Ibu. Mohon maaf tadi tiang terlambat 5 menit masuk ke ruang Zoom. Putra tiang kecelakaan, kepalanya terluka dan dijahit. Sekarang sudah di rumah, Ibu. Oke, mudah-mudahan lekas. Oke. Ya, Nikit yang ingin sedikit bertanya, Bu. Untuk kajian empiris, masalah tahun niki Bu, Ibu menegaskan kemarin bahwa nikah 5 tahun minimal kentannya dari tahun ini ke belakang kan kentan Bu. Kemudian tiang kebetulan menggunakan ada kajian empiris nikah tahun 2017. Menurut tiang kira nikah masih relevan kentan. Namun menurut salah satu guru pamong katanya nikah sudah 6 tahun. Ya, untuk nikah tiang perlu berarti menghitungnya nikah kalau mungkin tahun 2022
tahun berapa yang paling lama nih ke kajian empiris yang Tiang gunakan agar nanti Tiang tidak bermasalah ke belakang. Kemudian untuk yang kedua, mohon maaf ini karena memang permasalahannya mendasar sekali di Tiang untuk masalah model pembelajaran yang sangat tidak inovatif yang merasa nikah. Jadi nanti untuk penyelesaian alternatif solusi niki tinggal memilih Bung ya, untuk satu akar penyebab masalah kita pilih PJBL atau PBL, kenten Bu nggih, bukannya PJBL dan PBL kenten. Mohon Nika dijelaskan, begitu juga Pak Nyoman. Terima kasih Baik. Ibu. Itu yang dimaksud Pak. Baik Ibu, untuk kajian empirik, karena satu ilmu itu bisa diterima kalau dia dapat diuji, Bu. Nah, kadang-kadang bisa juga hasil pengujian itu menyebabkan teori itu gugur. Oleh karena itu, kita untuk kajian-kajian berdasar hasil penelitian yang sifatnya empirik ini sebaiknya 5 tahun terakhir. Itu sudah memang tuntutan kalau menulis di artikel di jurnal memang seperti itu. Ya, kalau 2017 jika Ibu bisa menemukan artikel yang lain ya tahunnya lebih baru itu banyak, Ibu coba diusahakan dulu, jangan cukup puas gitu. Sudah dapat saya. Nah, kalau ini cari aman lah Bu. Kalau misalnya ini di batas-batas, apalagi Desember ini, nanti jika Ibu PPT sampai Januari itu udah tahunnya tinggalan 1 tahun Bu, walaupun 1 hari gitu. Udah 2023 Ibu sampai. Jadi cari amannya Ibu, kalau memang Ibu ragu-ragu lebih baik tingkatkan, cari yang lain, ada banyak. Tidak akan kekurangan. Nih, dicoba Ibu ya. Sih tidak boleh menyerah Bu. Kita harus berpikir selalu optimis. Saya dikasih 5 tahun, saya akan manfaatkan sampai 3 tahun saja. Gimana caranya? Saya coba cari, telusuri lagi. Gitu. Pasti akan dapat. Nah, kemudian untuk model pembelajaran, ya diarahkan yang inovatif seperti tadi, inovatif dari student center dari teacher center ke student center. Jadi model-model yang berbasis student center itu boleh dipilih Ibu. Nah, namun banyak kan yang berbasis dengan paradigma student center. Ya, oleh karena itu dengan arahan ya supaya melatih keterampilan berpikir, maka dua ini sesungguhnya yang lebih tepat dari berbagai sisi. Nah, tentu Ibu harus kuatkan dulu dengan kajian teorinya. Ada tidak mengatakan begitu? Kalau menurut kita cocok, tapi teori ada tidak yang mengatakan bahwa model ini memang seperti itu? Ibu kuatkan dulu dengan teori. Ya. Nah, bukan tinggal memilih PBL atau PJBL. Kembali pertimbangkan apakah karakteristik materinya itu cocok tidak dibelajarkan dengan model tersebut. Itu Ibu ya. Untuk kasus-kasus tertentu banyak yang tidak cocok dipakai PJBL. Karena dalam PJBL itu harus ada produk. Produknya yang dikerjakan secara proyek. Jadi perlu pemilihan ya karakteristik materi yang memungkinkan untuk diproyekkan. Problem-problemnya tersedia ya yang kontekstual ya Bapak Ibu terus ya melakukan penggalian. Oh ada problem, untuk materi ini problemnya ini bisa ternyata diproyekkan gitu. Tapi kalau dia PBL, karena ciri daripada materi IPA memang didasarkan penemuannya berdasarkan metode ilmiah, maka hampir semua materi IPA itu dapat di-PBL-kan. Asalkan Ibu dapat ya membuatkan problem yang structure atau yang kompleks, yang open-ended istilahnya. Jadi model ini menuntut problemnya ini. Diberikan dulu apakah itu bacaan, apakah itu gambar yang kita maknai, apakah itu deskripsi dalam bentuk cerita atau data-data, yang mana dari sana memungkinkan untuk dieksplorasi oleh siswa dengan menggunakan pikirannya dari berbagai sudut pandang gitu, yang menurut dia benar. Gitu.
Nah, nanti kan siswa akan menyampaikan hasil identifikasinya dalam bentuk pertanyaan apa yang dapat dimunculkan dari kasus tersebut, apa masalah yang dapat kita temukan di situ. Nah, di situ siswa disuruh mengidentifikasi mana dengan mengajukan pertanyaan. Nah, tentu akan ada banyak pertanyaan yang mungkin muncul. Apalagi kalau setiap siswa terlebih dahulu ditugaskan, siap kelompok harus menyiapkan 2 pertanyaan. Nah, kalau nggak ditugaskan, mungkin nggak ada yang bertanya. Nah, dari sekian pertanyaan yang muncul, ya kita suruh siswa memilih. Yang mana akar penyebabnya? Mana yang akan diselesaikan? Nah, di sini kita arahkan yang relevan dengan tujuan. Ya, tujuan melakukan percobaan itu. Kalau di dalam bentuk eksperimen. Gitu. Nah, karena yang mengarah ke tujuan itulah yang akan kita selesaikan dengan percobaan mungkin ya, atau selesaikan dengan proyek, begitu Ibu. Jadi letaknya hanya di sana, penyelesaiannya dengan eksperimen ataukah dengan proyek, atau tidak eksperimen, non eksperimen, tapi ada penyelidikan. Nah, bentuk literasi mungkin mengkaji beberapa artikel ya. Itu bisa saja seperti itu. Non eksperimen juga bisa solusinya, eksperimen juga bisa. Jadi ketika Ibu memilih mau PJBL atau PBL, pertimbangkan karakteristik materi. Nah, itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya, yang beri waktu kepada Kak Nyoman, mungkin ada penguatan Pak dari pertanyaan Bu Tantri sama Bu Rini. It's dulu Pak Man. Suksema Bu Made. Untuk penanya yang dulu itu Bu Siren. Ibu Tantri. Bu Tantri nggih. Bu Made Tantri nggih. Tadi beliau mempunyai konsep mengawinkan 2 model. Kalau itu udah biasa kayaknya Bu ya. Bu Made Tantri ya udah biasa. Tiang di SMP 6 baru tahun 2021. Dulu di nun jauh di sana ya, di SMP 4 Banjar. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di Buleleng terjadi perang. Itu di sanalah saya tugas hampir 21 tahun. Karena melalui ketan dinas diletakkan di nun jauh di sana. Kalau yang saya lakukan begitu ditugaskan di SMP 6 dan di workshopkan oleh kepala sekolah itu adalah mengintegrasikan salah satu model pembelajaran dengan keterampilan C4 ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu semua C4. Udah itu dalam hal itu nanti muncul juga bagaimana kita mengakomodasi kebijakan kementerian tentang AKM. AKM kan terbayang ya AKM itu seperti apa, Bang. Udah itu guru diharapkan mampu membelajarkan anak-anak literasi dan numerisasi. Jadi literasi dan numerisasi itu sudah ada sejak tahun 2020, yang mana pada tahun 2020 yang ikut Bintek online, yang kalau nggak salah waktunya 7 hari ya, yang selesaikan 1 malam kalau nggak salah itu. Karena dia nggak senang ulang-ulang, itu biar sekali selesai, 1 malam saya selesaikan. Jadi bisa saja, dan itu yang jelas nanti runut dan memang tampak pada setiap sintaknya, Bu. Jadi bukan sekedar mengawinkan aja gitu loh. Bukan judulnya aja mengawinkan tapi sintaknya nggak jelas. Karena begitu Ibu mengawinkan itu nanti karena di video, penilaian video itu nanti mungkin yang terlibat, yang telisik di sana kelihatan nggak? Di perangkatnya kelihatan nggak? Seperti itu. Kentan Bu, saran tiang. Jadi silakan berinovasi Bu. Tiang bersyukur masih ada tanda petik oknum IPA, guru IPA yang masih mau berinovasi. Karena banyak loh. Kita tidak menutup mata. Masih banyak teman-teman guru IPA itu masih dalam zona nyaman. Apalagi seumuran dengan saya mungkin ya. Mereka itu sudah zona nyaman. Cuma saya mungkin yang jelenah setelah jadi awalnya ya. Mau aja gitu. Jadi ada guru penggerak mau, ada dan sebagainya, ikut aja. Itu untuk Bu Made Tantri. Izin sebentar Pak. Mungkin Ibu Widiarini bisa stop sharingnya dulu. Ini sudah
Ibu udah cukup tadi, lupa. Nih, sudah. Terus Mbak, lanjut. Untuk Bu Luh Rini, mugi-mugi anaknya rahayu Bu, itu doa yang. Terima kasih Pak Nyoman. Untuk pertanyaan Ibu tadi, yang setuju dengan Bu Made bahwa model yang kita gunakan itu adalah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi IPK. IPK itu lahir dari mana? Dari KD kan. Di IPA itu kan di semua mapel itu ada 4 KD kalau di kurikulum 2013. Saya ada KD 1, sikap, ada KD 2, dan seterusnya ada KD 3 pengetahuan dan KD 4 keterampilan. Nah sekarang kalau Ibu ngambil PBJL, Project Based Learning, itu kita terbawa ke KD 4 ya Bu nanti ya. Dan yang klarifikasi bahwa untuk SMP itu yang diutamakan proses ya. Jadi tidak menekankan kok produknya seperti ini, enggak. Prosesnya dulu, nanti dia di pendidikan tingkat lanjutan baru produk yang diminta. Jadi prosesnya gimana, sehingga nanti Ibu diminta membuat instrumen penilaiannya itu memang sesuai dengan apa yang ingin dinilai. Jadi acuannya seperti tadi Bu Made bilang, materi yang tambahkan itu KD kompetensi dasarnya apa. Jadi urusannya semua bisa selesai dengan mengkaji KD, IPK, lalu pilihan model itu pasti kelihatan Ibu, nyambung dia. Kalau itu PBJL cocok nggak? Pasti nyambung dia. Saya kira itu Bu Made. Dan sudah dapat dipahami Bapak dan Ibu? Ya. Dan silakan nanti Bapak Ibu mencoba berkreasi mengkombinasikan atau mengintegrasikan beberapa model dengan PBL atau PJBL ini, ya. Cuma nanti harus dipastikan seperti disampaikan Pak Nyoman tadi, yang mana model untuk pembelajarannya, yang mana model untuk sebagai strateginya, kadang-kadang untuk meneliti materi misalnya. Jadi harus jelas sehingga model yang dipilih sebagai dasar pembelajaran itu yang diikuti lalu diselipkanlah sintak-sintak model yang satunya lagi sehingga menjadi model misalkan PBL STEM. Nah, di mananya STEM-nya akan nyelip gitu. Ya, jelas Bu ya. Nah, itu harus kelihatan sehingga modelnya benar-benar PBL STEM atau apa lagi yang sering ya, PBL Flip dan banyak lagi yang dikembangkan atau PBL berbasis ada yang diskusinya menggunakan kooperatif, think pair share. Orang kalau mau berkreasi bisa-bisa saja, tetapi secara teoritis itu dikuat nggak? Makanya kajian teori ini sangat penting untuk membangun model teoritisnya nanti menjadi seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu padukan dengan think pair share, berarti ketika diskusi, nah di situ diselipkan think pair share-nya. Jadi boleh-boleh aja Bapak Ibu silakan berkreasi dan ini akan menjadi ya nilai plus dari Bapak dan Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu kemudian dia menanggapi beri tambahannya. Oke. Ada 2 yang udah raise hand ya. Bu Tantri konfirmasi dari yang tadi ya? Menyambung yang tadi Ibu. Ya, kalau konfirmasi silakan. Saya nggak kelupaan. Silakan Ibu. Mau izin saya untuk menampilkan pekerjaan saya. Nanti sambil didiskusikan bersama apakah bisa digunakan atau bisa dilanjutkan yang sudah saya kerjakan. Baik, sebentar Bu ya. Kalau Ibu Deti, ada pertanyaan atau izin share screen? Ya, sebenarnya ada yang saya tanyakan dan juga mau persamaan persepsi juga Bu untuk pengisian LK ini. Soalnya ada sedikit perbedaan dengan cara pengisiannya Bu Widi tadi. Oke, baik kalau begitu sekarang Bu Made dulu. Nanti mudah-mudahan dari sini bisa ke masalahnya Bu Deti ya.
Silakan Bu Made, langsung share screen dicoba. Izin Ibu. Ya, ini diskusinya sudah bagus ya. Jadi nanti ada nilai proses ya, dilihat dari aktivitas berdiskusi gitu ya. Udah bagus Ibu. Sampun Ibu. Sudah, tinggal di zoom sedikit. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan, ini baru draft, jadi saya baru membuat satu masalah saja, nanti setelah hasil diskusi hari ini baru akan saya lanjutkan ke masalah kedua untuk tahu kelemahan-kelemahan dari apa yang sudah saya buat di masalah satu ini. Jadi masih sama dengan Bu Widiari, saya mengambil masalah adalah rendahnya motivasi. Jadi kalau disampaikan seperti Pak Nyoman tadi, rasanya kalau motivasi itu masalah yang masih permukaan, tetapi kalau menurut saya ketika kemarin Tiang melakukan eksplorasi penyebab, motivasi itu berperan penting ke seluruh aspek proses pembelajaran. Jadi bagaimana mungkin seorang siswa bisa memperoleh hasil belajar yang bagus ataupun kemampuan-kemampuan yang lainnya jika dia tidak tertarik atau tidak memiliki motivasi untuk belajar. Demikian, makanya saya ambil motivasi sebagai salah satu masalah urgent yang harus diselesaikan. Kemudian di akar penyebab masalah kemarin, dari hasil analisis saya mengambil rendahnya motivasi belajar siswa itu karena atau memiliki korelasi dengan rendahnya kemampuan guru mengelola kelas yang dipicu belum adanya penggunaan model pembelajaran yang tidak inovatif dan kontekstual. Jadi, secara umum karena kemampuan guru yang mengelola kelas rendah, dipicu oleh belum adanya pemilihan model yang inovatif dan kontekstual. Maka dari itu, di alternatif solusi nanti, saya mengkajinya dari aspek pengelolaan kelas dan pemilihan model pembelajaran. Yang pertama, di kajian literatur, di eksplorasi alternatif solusi, pertama, saya membahas dulu tentang strategi pengelolaan kelas yang baik. Ada 8 indikator pengelolaan kelas. Jadi guru dikatakan dapat mengelola kelas dengan baik apabila memenuhi ke-8 indikator ini menurut yang disampaikan oleh Winata Putra ini. Kemudian, tadi mungkin seperti arahan Pak Nyoman dan Ibu, sebaiknya ditambahkan juga di kajian teoritis itu indikator motivasi apa saja. Nanti mungkin saya tambahkan lagi di sini indikator motivasinya. Kemudian relasi atau hubungan antara keterampilan mengelola kelas dan peningkatan motivasi itu pernah dilakukan penelitian oleh Dewi Puspita tahun 2017 yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara keterampilan guru mengelola kelas dengan motivasi belajar siswa. MI itu tingkat SMP ya, kalau tidak salah. Yaitu semakin baik keterampilan guru mengelola kelas, maka semakin tinggi pula motivasi belajar siswa di MI tersebut. Kemudian itu saya kelompokkan solusinya dari strategi pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua, saya kelompokkan strateginya dari pemilihan model pembelajaran. Jadi di sini saya tidak membahas kajian secara teoritis lagi, tetapi saya mengambil kajian empirik tentang penerapan model-model pembelajaran. Dalam hal ini kita batasi PBL dan PJBL dalam hubungannya dengan peningkatan motivasi belajar. Jadi ini penelitian Suwandi memperoleh hasil bahwa PBL, adanya pengaruh modal pembelajaran PBL terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran fisika di SMK Negeri 7 Majene. Kemudian ini penelitian lain oleh Agustinus Pen, adanya hubungan terdapat peningkatan sikap ilmiah dan motivasi setelah menerapkan PBL dengan biografi ilmuwan pada mata pelajaran fisika. Jadi sudah ada unsur inovasinya, ada penambahan biografi ilmuwan. Kemudian penelitian lain oleh Elizabeth, ini saya mengambil PJBL-nya. Dengan penggunaan PJBL mampu membantu siswa dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA. Selanjutnya penelitian Aldisan, Adlim dan Abdul 2022
ini sudah membahas tentang PJBL dan STEAM. PJBL berbasis STEAM dengan pembuatan permen berkhasiat obat dari ekstrak pinang muda dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Terus selanjutnya, penelitian berikutnya, ini tentang pengaruh PBL dengan STEAM terhadap kemampuan berpikir kreatif dan motivasi belajar siswa. Di sana dikatakan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan motivasi belajar siswa setelah adanya perlakuan. Begitu. Kemudian yang ketiga, saya kelompokkan dari pemilihan bahan ajar, media, dan penilaian. Ini penelitian dari Rizky, Santi, dan Soeharto. Dalam penelitiannya menunjukkan adanya perbedaan motivasi dari hasil belajar peserta didik yang signifikan pada kelas yang menggunakan PJBL dengan bantuan media Cmunro. Jadi saya pelajari Cmunro itu singkatan dari Chemistry on Android, jadi khusus aplikasi berbasis Android untuk pelajaran kimia. Di sana dikatakan ada peningkatan motivasi. Kemudian selanjutnya ini penelitian Gulman Sugiharti. Ada pengaruh bahan ajar berbasis masalah, jadi bahan ajar berbasis masalah terhadap hasil belajar dan motivasi. Di sana dikatakan dengan menggunakan bahan ajar berbasis masalah dibandingkan dengan bahan ajar berbasis dan bahan ajar pegangan, menunjukkan bahan ajar pegangan yang biasa, mungkin maksudnya di sini nanti saya pertegas lagi diksinya, menunjukkan respon siswa terhadap bahan ajar memiliki persentase 76,04% yang dikategorikan baik.